semangatlah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang Yesus teladanku. Apa saja teladan Yesus yang mesti kita tiru, yang harus kita lakukan sehari-hari sebagai pengikut Yesus? Tetapi sebelum belajar, mari kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa, ya. Mari sekarang tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengasihi orang menderita dan rela memberi bantuan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Salah satu cerita dari kitab suci, yaitu Yesus menolong orang buta yang bernama Bartimeus. Nah, Bartimeus ini adalah seseorang yang menderita buta, gak bisa melihat, gak bisa kemana-mana karena ia tidak bisa melihat. Ia hanya duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nah, ketika Yesus mau keluar dari kota Yeriko, nah, diikuti oleh banyak orang di belakangnya berjalan bersama-sama. Nah, ketika melewati si pengemis yang bernama Bartimeus ini tadi, si pengemis itu berteriak memanggil nama Tuhan Yesus. Sekali ia berteriak minta tolong kepada Yesus supaya Yesus mau menyembuhkan si Bartimeus ini tadi. Tetapi panggilan pertamanya rupanya Tuhan Yesus tidak mendengar karena banyak sekali orang, maka Tuhan Yesus tidak mendengar. Nah, lalu ia berteriak lagi, "Yesus dari Nazaret, tolonglah aku." Teriakannya lebih nyaring lagi, lebih nyaring dari yang tadi. Nah, orang-orang di sekitarnya itu memarahi dia karena berteriak-teriak. Tidak sopan katanya berteriak-teriak memanggil nama Tuhan Yesus. Nah, tetapi ia tidak peduli dengan yang marah-marah di sekitarnya, dengan orang-orang yang di sekitarnya memarahi dia tidak peduli. Nah, ia berteriak lagi, lebih kencang lagi, lebih nyaring lagi. Akhirnya Tuhan Yesus mendengarkan. Ketika Tuhan Yesus mendengar namanya dipanggil oleh si Bartimeus, si orang buta ini tadi, maka Tuhan Yesus menghampiri si Bartimeus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apa yang mau aku lakukan untukmu? Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang bisa dibantu? Lalu langsungnya Bartimeus ini mengatakan bahwa ia ingin melihat. Ia ingin melihat. Yesus berkata kepada Bartimeus, "Pergilah, karena engkau percaya kepadaku, maka engkau sembuh." Nah, ketika itu juga melihatlah kembali si Bartimeus. Matanya yang tadi buta, yang tidak bisa melihat apa-apa, udah sembuhlah dia. Lalu Bartimeus pun bersyukur dan bergembira dan mau mengikuti Yesus juga. Nah, teladan yang diberikan Yesus kepada kita, kita harus membantu sesama kita, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, kalau sekarang Tuhan Yesus menolong orang-orang sakit melalui siapa? Melalui dokter, melalui perawat, melalui tim medis. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan melalui siapa? Melalui orang tua, melalui guru, ya kan? Lalu kita pun dituntut untuk meneladani sikap Yesus.
Seperti dalam nyanyian, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Benar gak sih Bu? Iya, pas ya. Orang tua kita juga telah memberi teladan juga kepada kita supaya memberi bantuan kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus tadi sudah memberi teladan kepada kita untuk mengasihi dan membantu sesama kita. Nah, kalau Bartimeus, apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Bartimeus tadi? Yaitu dia saat membutuhkan orang lain tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk mengatakan minta tolong. Oleh karena itu, saat kita ingin meminta bantuan dari orang lain, kita juga harus memulai dengan kata minta tolong. Tolong bantu saya ini, tolong bantu saya itu. Tolong. Nah, teladan Tuhan Yesus apa? Memberi pertolongan. Nah, melalui kita, Tuhan Yesus juga menyalurkan berkat-Nya. Melalui kita, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Karena kita dipakai untuk mengasihi orang lain, untuk memberi bantuan kepada orang lain. Nah, membantu dan mengasihi orang lain harus dengan senang hati. Kalau terpaksa atau bersungut-sungut, itu tidak baik. Itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Kalau kita mengasihi orang lain, membantu orang lain dengan senang hati, maka kita juga merasa bahagia. Kalau kita tidak merasa bahagia membantu orang lain, berarti tidak ada kasih di dalam hati kita. Berarti kita tidak mengasihi orang lain seperti teladan Yesus. Kamu tulis di buku tugasmu siapa nama orang buta yang ditolong oleh Yesus tadi. Oke, sudah? Lalu kamu tulis juga nomor 2, siapa yang mau kamu tolong hari ini dan apa pertolongan yang mau kamu berikan untuk orang tersebut. Kamu tuliskan siapa yang mau kamu tolong hari ini dan pertolongan seperti apa yang mau kamu berikan kepadanya. Oke? Itu saja tugasnya untuk hari ini. Nah, sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk meneladani sikap-Mu yang selalu mengasihi semua orang yang kami jumpai. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, mengasihi orang lain dan memberi pertolongan dengan senang hati. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.